Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, tidak malam-malam. Saya menjadi host di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah bersama Syekhuna Al-Karim Abu Ahmad SPD hafizahullah taala. Yang bertepatan pada sesi yang 10 ini yang bertema tentang tinggalkan apa yang meragukan. Kemudian semoga Allah terus memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu dan pemahaman yang benar. Sebelum kita mulai kajian ini, saya memberikan pesan kepada para audiens atau yang mengikuti Zoom ini. Bagi audiens yang memiliki kuota yang lebih atau memakai WiFi untuk bisa mengaktifkan videonya, dan bagi audiens yang memiliki kuota yang terbatas boleh menutup videonya. Ada pepatah bilang, ingat waktu muda adalah waktu yang sangat emas, maka jadilah emas. Nah, jangan sia-siakan waktu antum yang akan berjalan 1 jam ini. Tidak lama-lama, langsung saja kepada Syekhuna Al-Karim Abu Ahmad SPD hafidhahullah ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita masuk di hadis ke-10, ke-11 ya. 11 yaitu an Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawi Tirmidzi. Dari Abu Muhammad. Kunyah beliau Abu Muhammad. Namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukan dirimu kepada apa yang tidak meragukan dirimu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, dan dikatakan oleh Tirmidzi hadisnya hasan sahih. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, merupakan dasar yang menjadi pijakan seseorang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya. Meskipun pada awalnya hadis ini banyak diarahkan kepada apa? Permasalahan makanan. Ya, tetapi sebetulnya hadis ini berlaku umum untuk semua permasalahan yang dihadapi. Ya. Masalah ikhwah rahimakumullah, hadis ini juga merupakan apa? Penegasan dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah kita baca sebelumnya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabahat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat ya faqad istabra li dini wa irdi kama ra'i karai yar'a khawlal khimar. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas. Perkara-perkara yang meragukan. Ya kan? Ini halal atau haram? Meragukan. Ya. Misal kalau kita mendapati seekor rusa, kita sembelih, jelas halal. Atau kita dapati rusa tenggelam di air, maka apa? Mati, maka itu adalah haram, jelas. Tapi ketika kita berburu, kita panah, ya, rusa itu, kemudian rusa itu terkena anak panah lari, kemudian masuk ke danau, terus kita dapati rusa itu mati di danau. Ini kan nggak jelas halal atau haram. Apakah dia mati karena tenggelam atau mati karena anak panah kita? Ya kan? Maka di sini dijelaskan oleh Rasul, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan dirimu, berpindahlah kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Nah,
Jadi apa yang muncul dalam hati kita itu ada dua, ikhwah. Apa yang muncul terbetik dalam hati kita itu ada dua jenis. Yang pertama, apa yang meragukan diri kita. Maka itulah yang kemudian menimbulkan keraguan pada jiwa kita. Yang kedua adalah apa yang tidak meragukan. Ya. Sehingga perkara itu tidak menimbulkan keraguan pada diri kita. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ar-raibu? Tadi apa? Ma yuribuka. Apa itu raibun? Nah, ar-raibu qalaqun nafsi wattirabuha. Kegelisahan dan keguncangan jiwa. Jadi ar-raibu itu adalah sesuatu yang menjadikan jiwa kita itu nggak tenang, gelisah, tidak mantap. Itulah yang disebut dengan keraguan. Nah, maka ketika kita dihadapkan pada satu perkara, kemudian hati kita ini kok nggak tenang, gelisah, ya, goncang. Ini boleh atau tidak, ini halal atau haram. Maka itulah ar-raib. Maka tinggalkan. Ya, tinggalkan hal itu. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab menafsirkan bahwa ar-raibu itu dengan asyakku. Raib itu adalah keraguan. Ya. Meskipun ini adalah salah satu bentuk makna raib. Nah. Ya, jadi sesuatu yang memang tidak jelas gitu loh. Itu adalah perkara meragukan. Kalau sesuatu yang halal jelas, ya itu nggak ada keraguan. Sesuatu yang jelas haram, ini nggak ada keraguan padanya. Nah, maka misalnya di sini ketika kita misalnya bepergian, kemudian tiba waktu sholat, muncul dalam hati kita, ini sudah boleh dijamak atau belum? Nah, di tempat ini kita sudah boleh jamak atau belum? Berarti apa? Kita ragu. Ada keguncangan, tidak ada ketentraman. Maka dalam kondisi seperti itu, kita menjamak atau tidak, maka kita tidak menjamak. Kenapa? Karena menjamak itu ada keraguan padanya. Kaidahnya, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Itu kaidah. Ya. Jadi sesuatu yang kita kok ragu, tinggalkan, gitu loh. Berpeganglah dengan yang tidak meragukan. Ini kaidah. Luar biasa. Kemudian misalnya ada kejadian, aku tadi sudah wudhu atau belum? Gimana? Apa sikap kita? Ya. Panji Saputro,
Apa yang kamu lakukan ketika kamu mengalami aku tadi sudah wudhu atau belum ya? Lebih baik wudhu ulang, Tat. Karena keraguan di awal itu lebih baik diulangi. Nah, barakallahu. Kita wudhu. Kenapa? Karena perkara aku sudah wudhu atau belum itu hal yang meragukan. Maka tinggalkan. Hal yang meyakinkan adalah apa? Tidak atau belum wudhu. Gitu. Maka para ulama ada suatu kaidah mereka sebutkan al-yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini satu yang diambil dari hadis ini. Jadi sesuatu yang meyakinkan ini tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Ya. Kemudian misalnya seseorang ketika mau melakukan sholat ba'diyah, muncul dalam hatinya, aku tadi sudah kentut atau belum ya? Apa yang kita lakukan? Adin. Apa yang kamu lakukan? Mau setelah selesai sholat fardu, kita mau sholat ba'diyah. Muncul perkara aku tadi sudah kentut atau belum ya? Apa yang kamu lakukan? Kita sholat, langsung sholat. Yakini kalau bahwa kita udah wudhu. Nah, Salah. jadi kita ya sholat aja. Kenapa? Karena sesuatu yang meyakinkan bahwa kita tadi sudah wudhu, ya kan? Kita sudah wudhu, yakin itu. Adapun kentut atau belum, itu hal yang meragukan. Ya tinggalkan yang meragukan, pegang yang meyakinkan. Ya, kaidahnya seperti itu. Ya. Maka rahimakumullah, setiap kali kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang meragukan, tinggalkan yang meragukan, kita pegang yang meyakinkan. Ya. Itu. Ini hal yang sangat penting ya dalam menjalani kehidupan ya di dunia ini. Ya. Jadi ketika misalnya ada satu perintah, ya sesuatu yang jelas, ya sudah itu kita kerjakan. Ada larangan, ya kita tinggalkan. Ya, ini halal atau haram, ini diperintahkan atau tidak, maka apa? Kaidahnya apa? Tinggalkan. Karena itu meragukan. Nah, kemudian al-ikhwah rahimakumullah, dari hadis tadi juga kita simpulkan bahwa kita harus meninggalkan tadi apa? Perkara-perkara yang syubhat. Bukan hanya yang meragukan. Memang syubhat itu kan meragukan juga ya. Seperti dalam hadis An-Nu'man bin Bashir tadi. Jadi hadis ini menjadi dasar untuk kita meninggalkan semua perkara syubhat. Kemudian juga sesuatu yang halal itu tidak boleh. Wah, kita tinggalkan dulu. Ya, kita dalam rangka untuk kehati-hatian. Itu nggak benar. Kenapa? Karena al-halal bayyinun. Halal itu meyakinkan. Itu. Demikian juga sesuatu yang haram harus ditinggalkan. Karena yang syubhat saja kita tinggalkan. Apalagi yang jelas itu haram. Kemudian ada satu hal penting al-ikhwah.
hendaknya masing-masing kita itu menjauhi apa? Tempat-tempat yang menumbuhkan keraguan. Jadi hal-hal yang bisa menjadikan orang lain itu suudzon, nah kita tinggalkan. Ya. Atau hal-hal yang menjadikan orang lain itu dikhawatirkan jatuh pada suudzon, segera jelaskan. Supaya tidak meragukan lagi. Seperti Rasul SAW ketika beliau sedang berjalan dengan istrinya Sofia, karena malam kan sahabat nggak ngelihat siapa itu, taunya perempuan. Rasul ini jalan dengan perempuan ini. Mereka cepat-cepat karena nggak enak sama Rasul. Maka Rasul panggil, ya pelan-pelan. Ini adalah Sofia istriku, supaya tidak menimbulkan apa? Keraguan, menimbulkan tuduhan, sehingga dijelaskan. Kemudian, al-ikhwah, hadis ini juga menjadi dasar pegangan setiap mukmin. Itu apa? Ketika dia mengalami kebingungan. Ya, jadi ketika seorang muslim mengalami kebingungan, keraguan antara dua perkara, kembalikan kepada hadis ini. Tinggalkan yang meragukan, pegang yang meyakinkan. Gitu. Ya. Dan ini sekali lagi berlaku untuk semua perkara, bukan hanya perkara halal haram. Itu. Ya termasuk misalnya ketika kita dihadapkan pada tadi perkara saya sudah batal atau belum, saya sudah wudhu atau belum, itu kan hal yang meragukan, yang membingungkan. Maka tinggalkan yang meragukan, berpeganglah dengan yang meyakinkan. Seperti itu. Ya. Dalam semua hal. Ketika kita misalnya mau melakukan sesuatu, ya, maka kita kan bisa hitung, kita bisa perkirakan, kita bisa kalkulasi, gitu loh. Maka kalau itu meragukan, nanti itu tinggalkan, pegang yang meyakinkan. Nah, kemudian kita masuk di hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebagusan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah mengarahkan kepada kita tentang perkara-perkara yang menjadikan bagus keislaman kita. Ya. Jadi perkara yang membaguskan
keislaman seseorang, yaitu mengerjakan semua syariat Islam secara lahir dan batin. Nah, ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Islam itu sempurna, mengatur, mengarahkan kehidupan hamba agar efektif, efisien. Jika dikatakan termasuk yang menunjukkan bagusnya keislaman seseorang apa? Dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, mafhum mukhalafahnya, makna sebaliknya berarti apa? Termasuk yang menunjukkan kebagusan Islam seseorang, dia mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat saja. Ini penting banget. Karena berapa banyak ikhwah kita ini terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hal yang paling gampang saja misalnya, berapa banyak kita ini membuang-buang waktu, ya, kita terjatuh dalam kesia-siaan dengan HP kita, dengan internet kita. Coba berapa banyak kita buka misalnya, kita ngelihat YouTube yang tidak bermanfaat berapa menit. Ya kan? Ya awalnya sih hanya mungkin pengen lihat-lihat berita, tapi kebablasan. Sehingga hilang waktu kita 30 menit. Mungkin ada yang sampai ya begadang malam. Ya, begadang malam, entah chattingan, entah lihat YouTube, entah lihat apa. Sehingga dia buat tidur terlalu larut malam. Setelah itu apa? Ya bisa jadi subuhnya ketinggalan. Bisa jadi setelah itu habis subuh tidur lagi. Malas-malasan akhirnya. Ini kan menunjukkan hal yang kesia-siaan. Coba kalau misalnya waktu yang kita gunakan untuk melihat YouTube, membaca chattingan dan sebagainya, itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk menghafal, kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, itu faedahnya banyak banget loh. Ya kan? Ini kita harus waspada. Karena ingat Allah Ta'ala mengingatkan kita di sumpah wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu diingatkan kita, hati-hati waktu kita itu terus berjalan, terus berkurang. Nah, maka semua manusia dalam keadaan rugi kecuali yang beriman, mengerjakan amal soleh. Nah kalau kemudian kita hanya begadang chattingan dengan teman-teman hanya hahaha tok itu, apakah itu amalun solihun? Enggak kan? Mending kamu tidur aja daripada begadang malam, kemudian setelah itu apa? Ya akhirnya paginya kita teler. Gitu. Maka seorang muslim yang baik, maka dia itu apa? Meninggalkan yang tidak bermanfaat, kemudian apa? Hanya mengerjakan yang bermanfaat.
Ingat ikhwah, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kemudian betul-betul akan ditanyakan tentang nikmat yang telah kalian terima. Diberi waktu, diberi masa muda, diberi kuota. Diberi kuota. Itu dihabiskan untuk apa? Banyak kok yang bisa kita kerjakan sebetulnya. Kita lihat para ulama luar biasa. Ketika Ibnul Jauzi dicegat ketika pulang dari masjid, ya Syekh kita ngobrol dulu. Thayyib, nggak apa-apa. Tapi tolong, matahari itu kamu hentikan dulu. Matahari itu kamu hentikan dulu. Supaya kita bisa ngobrol. Khawatirnya apa? Ngobrol waktu terus berjalan. Jadi orang yang paling pelit dengan waktu itu ulama. Nah, Ibnul Jauzi ketika menerima tamu, ya diterima tamunya. Tapi sambil tangannya merapikan kertas-kertas, dia menyiapkan pena. Sehingga begitu tamunya pulang, dia bisa langsung menulis. Yuk koreksi. Ya. Imam Ibnul Qayyim juga mengingatkan kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, coba berhenti dulu. Teliti dulu. Adakah yang lebih bermanfaat dari yang akan kita lakukan? Ya. Futsal itu manfaat nggak? Ayo Syab. Futsal itu manfaat nggak? Manfaat, Ustaz. Manfaat. Barakallahu fikum. Adakah yang lebih bermanfaat dari futsal? Ada, Ustaz. Nah, berarti apa? Futsal dikerjakan atau kita berpindah kepada yang lebih bermanfaat? Sama-sama, Ustaz. Sama-sama. Antum jangan pengikut hawa nafsu. Oh ya. Ya kan? Antum nggak tahu futsal manfaat. Ada yang lebih bermanfaat? Ada. Kok dikerjakan bareng-bareng? Nah, maaf itu namanya kurang cerdas. Ya toh? Mestinya apa? Ketika ada yang lebih bermanfaat, tinggalkan. Kita kerjakan yang lebih bermanfaat. Ini pun tidak langsung dikerjakan. Teliti lagi, adakah yang lebih bermanfaat dari yang akan kita kerjakan? Ada, tinggalkan, pindah. Sehingga apa yang kita lakukan itu yang paling bermanfaat untuk kita. Ingat ya, umur kita terbatas, waktu kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kesempatan kita terbatas. Tidak mungkin bisa mengerjakan semuanya, itu tidak mungkin. Apa iso kira-kira misalnya futsal sambil ngafal Quran? Bisa kira-kira mau kerjakan semuanya? Hah? Alif lam ro tendangan gitu. Ya musibah, nggak mungkin. Kita harus milih salah satu. Ya apalagi kan berdampak. Wah habis main futsal capeknya sekian, ya kan? Sampai di pondok hanya tidur aja. Aduh musibah. Manfaat. Tapi adakah yang lebih bermanfaat? Maka prinsip seorang mukmin tarkuhu ma la ya'ni. Dia tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan dia hanya kerjakan perkara yang bermanfaat. Ya, sekiranya malam, wah malam online, chattingan dengan temennya. Ini ternyata dampaknya besok pagi kita teler. Ya udah, lebih bermanfaat tidur daripada kamu chattingan. Kan begitu. Nah, dan ini banyak banget nanti dalam kehidupan kita itu kita dituntun dengan hadis ke-12 ini. Da' ma yari apa? Tarkuhu ma la ya'ni, berarti kerjakan yang bermanfaat saja. Ayo jadi orang-orang cerdas. Jangan jadi pengikut hawa nafsu. Oh iki seneng aku. Saya seneng ini. Langsung dikerjakan gitu loh.
Jangan. Ya. Tapi sekali lagi kita timbang ini manfaat atau tidak. Manfaat, adakah yang lebih bermanfaat? Begitu caranya. Sehingga nanti kita efektif. Ingat ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita la tazulu qadamal abdi yaumil qiyamati hatta yus'alan khamsin. Ya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari hadapan Allah nanti pada yaumul qiyamah sampai ditanya tentang 5. Tanya tentang 5. An umri fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Umur. Dikasih umur sekian tahun hidup di dunia, dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi, tentang masa mudanya. Fima ablah, dihabiskan untuk apa? Karena masa muda itu nikmat. Puncak kekuatan, puncak semangat itu ada pada pemuda. Ya, kalau dihabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat, hanya untuk santai-santai, ya, memang syaitan pengennya begitu. Ya kan? Kemudian ditanyakan tentang hartanya, an-mali. Ya. Dari mana dia dapatkan, kemana dia infakkan. Ya. Yang kelima, an ilmihi, tentang ilmunya. Mada amila fima alima, apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang sudah diketahui. Oh. Jadi sebetulnya ikhwah, kalau kita mau teliti, kita mau betul-betul melakukan pengawasan, kita akan bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Tetapi Allah musta'an, ya, wa nastaghfirullah lana walakum, kita masih banyak membuang-buang waktu. Kita masih banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, ya, maka lihat para ulama, ya, sampai-sampai mereka pun ketika belajar itu memilih apa? Makanan yang sekiranya cepat bisa dimakan. Supaya tidak menghabiskan waktu. Sehingga terhalangi dari belajar. Mengurangi waktu belajar. Maka sekarang kontrol diri ada pada diri kita masing-masing. Ya, kalau kita di pondok mungkin diawasi oleh pengurus pondok. Tapi kita di rumah, ya, orang tua kita juga banyak bekerja, nggak sempat ngawasi kita, ya harus diri kita dan Allah Ta'ala. Tanamkan sikap muraqabah. Seperti ini manfaat atau tidak? Seperti ini manfaat atau tidak? Ada yang lebih bermanfaat atau tidak? Seperti itu. Dan cobalah dikoreksi. Ya, waktu yang terbuang itu berapa? Waktu yang betul-betul kita efektif manfaatkan itu berapa? Bandingkan antara yang hilang dan yang termanfaatkan baik oleh kita. Nah, nasallallahu al-afa wal afiyah. Tapi ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. 2 hadis yang pendek tetapi maknanya sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Fikum soal? Oke, insyaallah. Jazakallah khairan pada Ustadz Abu Ahmad hafidhullah ta'ala. Untuk teman-teman yang terluputkan atau yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang materi yang telah disampaikan, yaitu meninggalkan keraguan dan manajemen waktu. Fadhol. Langsung saja atau bisa memakai chat.
Nah Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Ya. Tadi kan kita membahas tentang manajemen waktu. Bagaimana cara kita atau strategi kita untuk bisa hari-hari kita di rumah itu bisa produktif, Ustaz? Ya. Jadi yang pertama ya buatlah perencanaan. Gitu. Jadi kita membuat perencanaan, jadwal bahasa gampangnya. Jadwal hari ini aku mau apa, hari ini mau kerjakan apa, gitu kan? Ya. Kita harus berlatih ya, supaya kita terbiasa. Mungkin bisa dengan menuliskan dulu. Ya, saya bangun jam berapa, setelah itu jam sekian sampai jam sekian aku ngapa, sekian apa, terus begitu sampai tidur lagi. Maka itu akan membantu kita dalam mengefektifkan waktu-waktu kita. Tapi kalau kita nggak punya jadwal, maka kita ini seakan-akan wah nggak ada kegiatan nih, nganggur ini saya, bongkar ini saya, sehingga akhirnya ya kita macam-macam akhirnya pikirannya. Coba lah antum atau kita punya jadwal, jam sekian sampai jam sekian kita ada jadwal misalnya. Maka ketika kita ngobrol, mesti ngobrolnya akan dihentikan. Wah, aku ada jadwal ini. Ya, kayak tadi misalnya karena kita ada jadwal ya, itu taklim, maka ya ketika saya musyawarah dengan teman-teman ya akhirnya apa? Ya udah ba'dal maghrib selesai. Ya. Pulang. Makan malam dipercepat. Kenapa? Kita ba'dal isya ada jadwal gitu loh. Seperti itu. Nanti habis ini kita mau apa? Habis taklim jadwalnya apa? Itu harus ada. Kalau enggak nanti kita sia-sia. Kita akhirnya santai-santai, tahu-tahu mati. Ya. Gitu? Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian cara yang kedua bisa juga, yuk kita ini berkumpul dengan orang-orang yang produktif. Ya, beda ya. Sibuk dengan produktif itu beda loh. Sibuk itu belum tentu produktif. Sibuk chattingan, hasilnya apa? Nah, itu berarti kesibukan yang tidak produktif. Ya, maka kita bergaul dengan orang-orang yang produktif, maka kita akan terpengaruh untuk kita produktif. Seperti itu. Dan ingatlah kematian, bahwa kita ini bisa jadi mati dimanapun, kapanpun. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Nah, kita berusaha untuk apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya seandainya mati pun pas di atas kebaikan. Maka lihat para ulama itu, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang santai. Mereka imam membaca buku, imam berzikir, ya, imam membahas, imam dakwah, sampai berpikir. Jadi misalnya udah capek banget misalnya, capek baca, capek belajar, capek ngajar misalnya. Kalau antum capek menghafal ini itu, sudah mungkin sambil rebahan di atas kasur, ya, bertelekan bantal. Itu pun para ulama tidak lepas dari amal soleh. Dia berpikir, waduh ini kalau ada program begini bagus ini, gini. Berpikir gitu loh. Ya, maka lihat bagaimana Imam Bukhari itu kan tidurnya nggak nyenyak itu. Dalam sehari bangun berapa kali itu? Dalam satu malam. Belasan kali. Gitu. Beda dengan kita ini kalau udah tidur dibangunin kal mayit. Ya kan? Udah kayak orang mati dibangunin mungkin digedor-gedor, ya nggak bangun-bangun. Nah, Allah musta'an. Baik, mungkin itu ya. Ada lagi Ustaz? Baik. Oh cukup. Oke. Mungkin pertanyaan yang di chat mungkin bisa ditanyakan. Insyaallah.
Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Materi ini sangat indah dan menusuk ke hati-hati kami. Nah, baik. Yeah. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kami cukupkan kajian hari ini. Ingat untuk teman-teman saudara-saudara kita, ayo kita menjadi produktif dan meninggalkan keraguan tadi. Nah, sebelum teman-teman keluar dari Zoom ini untuk bisa mengisi absen dulu di kolom komentar nggih. Ya, mungkin itu cukup. Sekian dari saya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.